Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis VOA, ada Vina Muptadi. Selamat siang waktu Indonesia, Vina. Apa yang bisa kita antisipasi dalam ajang Oscars tahun ini? Ya, selamat malam rekan Abdi dan juga pemirsa. Di ajang Oscars tahun ini akan berbeda dibandingkan tahun sebelumnya karena tahun lalu itu terjadi di tengah pandemi virus corona di mana kasusnya masih sangat tinggi. Jadi ada di 2 lokasi dengan audiens yang sangat dibatasi. Namun tahun ini semua kembali diadakan di Dolby Theater di Los Angeles, sekitar 20 menit dari tempat saya berada saat ini. Dan disitulah pusat kegiatan berlangsung. Dolby Theater sendiri sudah digelar dengan karpet merah, sudah siap untuk menyambut kedatangan selebriti esok hari. Ini sudah H-24 jam. Dan beberapa hal yang perlu diantisipasi tahun ini adalah yang pertama, durasi yang dipersingkat. Jadi tadinya 3,5 jam lebih acaranya, kini dipersingkat menjadi 3 jam supaya lebih padat. Dengan demikian ada beberapa nominasi yang tidak disebutkan di siaran langsung, namun disebutkan sebelumnya seperti itu. Dan selain itu sekarang ada hostnya, karena selama 3 tahun belakangan tidak ada presenter yang sama sekali. Sekarang ada 3 presenter sekaligus, yaitu 3 komedian termasuk Amy Schumer. Selain itu beberapa artis juga sudah dipastikan akan mengisi acara seperti Beyoncé dan juga Billie Eilish. Mereka adalah 2 musisi yang musiknya mendapatkan nominasi musik terbaik atau lagu terbaik Oscars. Dan ya kira-kira seperti itu gambaran persiapan jelang Oscars untuk kali ini, Abdi. Baik, Vida, kabarnya krisis Ukraina akan mendapatkan perhatian khusus pada tahun ini. Seperti apa informasi yang dapat Anda bagikan? Iya, betul sekali. Karena yang namanya ajang Oscars ini kan disaksikan oleh puluhan juta orang ya. Jadi dapat dipastikan sebagian pengisi acara pasti akan memanfaatkan momen yang disorot secara global ini untuk mengangkat isu-isu yang penting bagi mereka, termasuk krisis Ukraina. Salah satu di antaranya adalah artis Mila Kunis. Dia adalah artis kelahiran Ukraina yang kini berada di Amerika Serikat. Ia akan berperan sebagai presenter di panggung Oscars dan ia dipastikan akan mengangkat isu tersebut, mencoba mengangkat kepedulian mengenai peperangan yang sedang terjadi di Ukraina. Selain itu juga CEO dari AMPAS, Academy of Motion Picture Arts and Sciences, juga sudah mengonfirmasi akan ada sebuah momen tribute yang delicate katanya untuk mengangkat isu ini. Karena kan bagaimanapun juga Oscars ini adalah sebuah perhelatan pagelaran hiburan begitu ya. Pagelaran hiburan yang terjadi di tengah situasi yang pelik, sehingga ini tentunya perlu dikemas dengan sangat hati-hati sekali seperti itu. Kemudian ada artis yang bahkan lebih kencang lagi, yaitu Sean Penn. Dia bahkan menyerukan penyelenggara Oscars untuk mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk berbicara secara virtual dari Ukraina. Namun belum ada tanggapan dari pihak penyelenggara mengenai seruan tersebut, dan juga belum ada tanggapan mengenai ancaman boykot, karena Sean Penn bilang kalau itu tidak dilakukan ia akan memboikot Oscar, bahkan sampai mengancam akan melebur piala Oscar yang pernah dimenangkannya beberapa waktu lalu. Begitu rekan Abdi. Baik, Vina, terkait dengan nominasi, siapa saja yang berpeluang besar untuk menang piala Oscars tahun ini? Kita akan mulai dari Best Supporting Actress dulu, aktris pendukung terbaik. Dari 5 aktris yang dinominasikan, berbagai prediksi mengunggulkan nama Ariana DeBose yang main di dalam film West Side Story, arahan Steven Spielberg. Sementara untuk aktor pendukung terbaik, kemungkinan besar akan jatuh kepada Troy Kotsur. Dia adalah seorang aktor yang bermain dalam film Coda. Kemudian untuk Best Actor-nya sendiri, ini persaingan sengit juga ya. Ada Benedict Cumberbatch di situ, ada Javier Bardem di situ. Tapi berbagai analis memperkirakan sepertinya kategori tersebut akan dimenangkan oleh Will Smith yang bermain dalam film King Richard. Untuk kategori aktris terbaik, lebih banyak yang mendukung atau menjagokan
Jessica Chastain yang bermain dalam The Eyes of Tammy Faye. Kemudian untuk Best Picture, nah ini sepertinya akan jadi pertarungan yang sangat sengit antara dua film yang sama-sama dikeluarkan oleh perusahaan streaming. Yang pertama adalah Power of the Dog, keluaran Netflix yang mengangkat soal psikologi berlatar belakang western movies. Kemudian satu lagi adalah Coda, film keluaran Apple yang menceritakan tentang keluarga yang tuli, bagaimana tantangan yang mereka hadapi dan lain sebagainya. Nah, kedua film ini bersaing berat karena Power of the Dog sudah pernah memenangkan BAFTA sebelumnya, sedangkan Coda memenangkan Screen Actors Guild dan Producers Actors Guild. Itu adalah ajang-ajang penghargaan yang biasanya jadi patokan untuk perkiraan Oscars. Demikian, Abdi. Baik, jurnalis VOA, Fida Muktari, terima kasih atas informasi dan laporan Anda langsung dari Los Angeles, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas.